wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Amalia dengan NPM 2203090007. Perkenalkan, nama saya Nesa Mayori, NPM 2203090081. Perkenalkan, nama saya Nurul Afifah dengan NPM 2203090090. Perkenalkan, nama saya Betty Ridayana dengan NPM 2203090112. Bahasa Minangkabau dituturkan secara lisan oleh penutur masyarakat Minangkabau. Bahasa Minangkabau juga merupakan bahasa lisan yang digunakan dalam karya sastra klasik Minangkabau seperti kaba atau cerita. Bahasa dan sistem komunikasi di Minangkabau. Pengertian bahasa di Minangkabau. Bahasa adalah alat komunikasi yang dipakai manusia untuk menyampaikan pemikiran, perasaan, dan informasi di Minangkabau. Bahasa Minangkabau adalah menjadi identitas budaya yang sangat kuat. Bahasa ko termasuk dalam rumpun bahasa Melayu jo dialek. Bahasa Minangkabau mempunyai berbagai dialek berdasarkan daerah, sarupa dialek Padang, Pariaman, atau Agam, dan menunjukkan keberagaman bahasa di rantauko. Fungsi bahasa di Minangkabau tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tapi juga sebagai sarana menjaga nilai-nilai tradisional sarupa dalam ungkapan petatah petitif dan acok dipakai dalam musyawarah adat. Sistem komunikasi di Minangkabau. Sistem komunikasi di Minangkabau termasuk metode urang berinteraksi baik secara lisan maupun secara indak lisan. Secara lisan, orang Minangkabau acap menggunakan ungkapan basa-basi atau ungkapan santun dalam percakapan sehari-hari untuk menunjukkan rasa hormat. Misalnya dalam budaya Minangkabau, istilah kato dikenal nan ampe, kato mandaki, kato menurun, kato melerang, kato mendata, yaitu cara mengecek dan disesuaikan dengan situasi dan status sosial lawan bicara. Secara indak lisan, komunikasi juga dilakukan melalui lambang-lambang adat serupa pakaian adat, tata cara rapek, struktur rumah adat, rumah gadang misalnya bukan hanya bangunan fisik tapi juga simbol kebersamaan jo hierarki dalam adat Minangkabau. Sistem komunikasi iko tersusun nilai-nilai kekerabatan, keadilan, jo musyawarah terus diturunkan dari generasi ke generasi. Bahasa dan sistem komunikasi di Minangkabau saling berkait secara dake dan menjadi kesatuan dalam kehidupan masyarakat jo tradisional. Melalui bahasa, sistem komunikasi menjadi lebih efektif menyampaikan nilai-nilai tradisional dan sangat dihormati, sarupa prinsip-prinsip musyawarah jo mufakat. Sebaliknya, sistem komunikasi dan kayu jo simbol-simbol tradisional juga menyediakan konteks pada penggunaan bahasa dalam berbagai situasi. Contohnya dalam profesi adat, setiap ungkapan atau dialog punya makna khususnya menunjukkan rasa hormat kepada tradisi. Jadi bahasa dan komunikasi menjadi landasan penting dalam menjaga kelanjutan budaya Minangkabau. Asal-usul bahasa Minang. Bahasa Minangkabau atau Basa Minang berasal dari cabang bahasa Austronesia dan ditutuakan terutama di wilayah Sumatera Barat di bagian barat Provinsi Riau dan tersebar ke berbagai kota di seluruh Indonesia. Menurut Tambo, daerah tersebarnya bahasa Minang meliputi bekas wilayah Kerajaan Pagaruyung berbasis di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Bateh-batehnya dinyatakan pada ungkapan orang Minang sarupa iko. Dari Sikalang aya Bangi sampai Tarata aya Itam. Dari Durian di Takuak Rajo sampai Sialang melantak basi. Artinya, Sikalang aya Bangi merupakan Bateh Utara, kini di daerah Pasaman Barat
babate jo Natal, Sumatera Utara. Tarata Aya Itam adalah sebuah rantau Bengkulu. Durian di Takwa Rajo yaitu sebuah daerah di Kabupaten Bungo, Jambi. Dan terakhir, Sialang Belantak Basi adalah suatu daerah di Rantau Barangin, Kabupaten Kampar, Riau. Bahasa Minangkabau juga merupakan lingua franca di wilayah Pasisia Barat, Sumatera Utara, bahkan menjangkau sejauh Pasisia Barat, Aceh. Di Aceh, panutua bahasa iko disebut sebagai Anui Jami dan berarti anak tamu. Lebih dari itu, bahasa Minangkabau ditutuakan juga dek nenek-nenek di Negari Sembilan, Malaysia. Nenek moyangnya adalah pendatang dari daerah Minang Barabat abad nan lalu. Bahasa Nonggogi atau Nogori, bahasa Minang punya berbagai dialek nan berbeda-beda di setiap daerah. Ada dialek, ada nan agak bairama, ada nan datar sajo, dan ada nan agak kare. Untuk komunikasi di kalangan penutur bahasa Minang, akhirnya dialek Padang dipakai sebagai bahasa pengantar Minangkabau atau disebut bahasa Padang atau bahasa orang awak. Bahasa dialek Minangkabau Padang merupakan acuan baku untuk menguasainya bahasa Minangkabau. Dialek Padang dipakai karena terbantu dari campuran segala macam dialek dan terdapat di wilayah Minangkabau. Saya akan melanjutkan materi tentang pengertian dialek. Dialek bahasa Minangkabau mengacu pada variasi atau ragam cara berbahasa yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau di berbagai daerah. Setiap wilayah atau komunitas Minangkabau memiliki karakteristik linguistik tersendiri, baik dalam pengucapan atau fonologi, kosakata, maupun intonasi, meskipun masih berada dalam kerangka umum bahasa Minangkabau. Tujuan dialek dalam bahasa Minang. Dan pertama, cerminan identitas daerah. Dialek mencerminkan identitas geografis dan budaya dari daerah tertentu. Misalnya, seseorang dari Pariaman memiliki cara berbicara yang berbeda jo orang dari Payakumbuh, sehingga dialek menjadi penanda asal-usul seseorang. Dan kedua, keanekaragaman linguistik. Dialek menunjukkan kekayaan dan keanekaragaman dalam bahasa Minangkabau yang terbantu oleh kondisi geografis, bukit, lembah, jo pantai, serta interaksi jo budaya dan bahasa lainnya. Dan ketiga, fungsi sosial. Dialek digunakan untuk membangun rasa kebersamaan jo kedekatan antar anggota komunitas di daerah tertentu. Orang yang berbicara dengan dialek yang sama cenderung merasa lebih akrab. Dan keempat, adaptasi lingkungan. Variasi dialek juga menunjukkan adaptasi masyarakat Minangkabau terhadap pengaruh bahasa lain, baik dari daerah tetangga seperti Melayu atau Kerinci, maupun bahasa perantauan. Macam dialek bahasa Minangkabau. Dan pertama, dialek Pariaman atau bahasa Pariaman. Ciri khasnya, intonasi cenderung keras dan cepat, memiliki beberapa kosakata yang berbeda dari dialek lain. Contoh, ka di kanduang atau artinya kemana sebenarnya. Yang kedua, pancong cialai atau bisa disebut potong satu lagi. Dan kedua, dialek Payakumbuh 50 kota. Ciri khasnya yang pertama, intonasinya lembut jo melodis. Dan kedua, digunakan di kawasan Payakumbuh 50 kota dan sekitarnya. Contoh, katompek orang kita lah atau artinya hendak ke tempat orang kita. Yang kedua, apo karancak hariko atau artinya betapa indah hari ini. Yang ketiga, dialek Agam. Ciri khasnya, yang pertama, banyak digunakan di Kabupaten Agam, khususnya di Bukit Tinggi dan sekitarnya. Dan kedua, sering dianggap standar karena menjadi pusat budaya di pendidikan. Contoh, dima tampek makannya atau artinya di mana tempat makan dia. Allah tarimo denawa atau artinya sudah diterima oleh saya. Yang keempat, dialek tanah datar. Ciri khasnya yang pertama, lembut dan penuh basa-basi, sering digunakan dalam konteks adai. Banyak pepatah dan petiti yang berasal dari wilayahku. Contohnya, karimbo indak lurui, kadare indak sampai, yang artinya
ke hutan tidak lurus, ke darat tidak sampai. Yang kelima, dialek Solo. Ciri khasnya yang pertama, intonasi khas yang agak berbeda dari wilayah lainnya. Dan kedua, beberapa kosakata unik hanya digunakan di daerahku. Contoh, kok indak datang jua, yang artinya mengapa tidak datang juga. Alun sampai sabalum malam, yang artinya belum sampai sebelum malam. Dan yang keenam, dialek pesisir selatan. Ciri khasnya pengaruh bahasa Melayu pesisir yang kue. Dan kedua, intonasi lebih mendayu dibandingkan dialek Padang atau Pariaman. Contohnya, iyo kita kok pasisia, yang artinya iya kita ke pantai. Yang kedua, alah menjadi orang kini, yang artinya sudah menjadi orang sekarang. Yang ketujuh, dialek Kerinci atau Minang Peralihan. Ciri khasnya dipengaruhi oleh bahasa Kerinci, banyak ditemukan di daerah perbatasan antara Minangkabau dan Kerinci atau Jambi. Contoh, kama kita di siko, yang artinya mau kemana kita di sini. Taduh juo inyo, tunggu saja dia. Bahasa Padang asli merujuk pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat Kota Padang dan sekitarnya, yang merupakan bagian dari bahasa Minangkabau. Bahasa Padang asli cenderung lebih sederhana dan lugas dibanding dengan dialek Minang dari daerah lain mode Bukit Tinggi atau Tanah Datar, terutama dalam percakapan sehari-harinya. Contoh percakapan sehari-hari bahasa Padang asli. Kamano lah anco, kok ndak nampak le sabalunko, artinya kemana saja kamu, kok tidak terlihat belakangan ini. Dijawab, ambo sibuk jo karajo, jadi ndak bisa singgah, yang artinya saya sibuk dengan pekerjaan, jadi tidak bisa mampir. Iyalah, asal kok sehat-sehat saja, yang artinya iya, yang penting kamu sehat-sehat aja. Iyo beko tiba awak di sinan, yang artinya iya ya nanti kita sampai di sana. Bahasa masyarakat Minangkabau memiliki kesantunan dan tata krama dalam berkomunikasi mode yang dikenal dengan katonan ampe. Dan pertama, kato mandaki adalah bahasa yang digunakan kepada lawan bicara yang lebih dewasa, seperti digunakan kepada orang tua, mama, dan guru-guru. Dan kedua, kato manurun adalah bahasa yang digunakan kepada lawan bicara yang lebih kecil, mode guru berbicara kepada muridnya. Yang ketiga, kato mandata adalah bahasa yang digunakan dalam interaksi biasa kepada lawan bicara yang seusia atau sama gadang, mode kepada kawan. Dan kampe, kato malereng adalah bahasa yang digunakan kepada lawan bicara yang disegani atau dihormati, baik secara adat dan budaya seperti ulama, penghulu, dan lainnya. Biasanya juga digunakan pada hubungan kekerabatan seperti ipar, menantu, mertua, jobisan. Petata petiti bahasa Minangkabau. Dan pertama, alam takambang jadi guru, yang bermakna alam semesta adalah sumber ilmu dan pelajaran. Masyarakat harus belajar dari fenomena alam untuk menjalani kehidupan. Dan kedua, adek basandi syarak basandi kitabullah. Maknanya di siko, adek Minangkabau berdasar pada syariat Islam dan syariat berlandaskan Al-Quran. Ungkapanko menunjukkan integrasi antara adek jo agama. Dan ketiga, barek samo dipikwa dengan samo dijinjang, yang bermakna baban barek dipikul bersama, yang ringan dijinjang bersama. Iko mengajarkan semangat gotong royong dalam masyarakat. Yang keempat, dima bumi dipijak, di situ langit dijunjung, yang artinya dima bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Iko mengajarkan seseorang untuk menghormati adat istiadat atau aturan tampe dima awak barado. Dan kelima, tahu dinan tuwo, malu dinan mudo, yang bermakna orang tua menjadi panutan dan orang muda menjaga kehormatan. Iko mengajarkan rasa hormat antara generasi. Adalah variasi dari bahasa Minang. Dan termasuk dalam rumpun bahasa Melayu. Bahasa Iko dipakai sehari-hari di masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, jo perantaunya di berbagai daerah. Bahasa lisan di Minangkabau. Bahasa lisan di Minangkabau adalah bentuk komunikasi lisan dan menggunakan bahasa Minangkabau sebagai media utama untuk menyampaikan pesan, informasi, dan nilai-nilai budaya. Bahasa Iko digunakan dalam pembicaraan sehari-hari.
acara-acara adai, pendidikan, jo musyawarah. Sebagai budaya nan menjunjung tinggi nilai-nilai adai jo tradisi, bahasa lisan mempunyai peran nan sangat penting dalam memelihara jati diri Minangkabau. Bahasa lisan Minangkabau acok disampaikan dalam bentuk ungkapan, pantun atau papatah nan mengandung nilai-nilai kearifan lokal. Contohnya adalah penggunaan adat petitih atau ungkapan adai nan biasanya digunakan dalam pidato-pidato atau musyawarah adai untuk mengagih pituah atau mempakue suatu keputusan. Bahasa lisan Minangkabau juga punya ciri-ciri dalam intonasi, penggunaan salam, jo ungkapan nan mencerminkan keakraban jo sopan santun orang-orang tu. Penggunaan kata nan ampe dalam bahasa lisan, misalnya menunjukkan bahwa orang Minangkabau sangat memperhatikan konteks sosial ketika berkomunikasi. Contoh bahasa tutua di Minangkabau, satu ota, sehari-hari bahasa lisan dan digunakan dalam interaksi sehari-hari biasanya santai jo akrab, disesuaikan jo dialek satampe. Contoh, ka amboan kapai ko pagi, kama awak kapai pagi-pagi bana. Contoh yang kedua yaitu pai kapasa, jan ado sayua di rumah. Kapasa indah ado sayua di rumah. Ungkapan dalam acara adai. Bahasa lisan dalam acara adai acok berupa papatah atau kata-kata hikmah nan panuh makna. Contoh, adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Adat bersandi syarak, syarak bersandi Al-Quran. Alam menjadi guru atau hamparan alam nan luas. Salam jo panyanangan atau kato melereng. Dalam pembicaraan antara kawan atau kawan samu gadang, bahasanya lebih santai tapi tetap memperhatikan sopan santun. Contoh, lah lamo bana ndak basuo, baa kabar, atau lah lamo indak basuo, baa kabar. Alhamdulillah sajo lai jasano, alhamdulillah lai ranca, baa kabarnya. Pantun atau gurindam, pantun acok digunakan pada saat atau untuk rape, menyampaikan pesan secara kreatif. Contoh, jan lalai memasak nasi, pulau pandan jauh-jauh, dan lupa tradisi Minang, supaya idui indah megah. Fungsi bahasa tutur di Minangkabau. 1. Alat komunikasi sehari-hari. 2. Sarana untuk melestarikan adat jo budaya. 3. Media pendidikan dan pengiriman nilai. Yang keempat, peningkatan jati diri jo kebersamaan sosial. Yang kelima, ekspresi jo seni kreatif. Contoh tulisan dalam bahasa Minang yaitu yang pertama, berjalan sama lurus bahasa ayu jariah, kok nak sampai ke tujuan, dimana artinya berjalan sama lurus, berbicara jernih jika ingin sampai ke tujuan. Bahasa tertuli di Minangkabau. Bahasa tertuli dalam bahasa Minangkabau merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan aksara atau simbol tertulis untuk menyampaikan gagasan, informasi, jo budaya. Bahasa tertulis pada mulanya dipengaruhi tradisi Melayu dan menggunakan aksara Arab Melayu. Selama perkembangannya, bahasa Minangkabau lebih banyak menggunakan aksara Latin untuk mencapai cerita rakyat. Ada dokumen-dokumen penting. Bahasa tertulis merupakan media yang penting dalam melestarikan sejarah budaya Minangkabau. Banyak kabar cari tulisan tradisional dan kemudian ditulis serupa kisah Pindomato jo main kuno supaya dapat diwariskan ke generasi selanjutnya. Bahasa tertulis juga digunakan dalam penulisan hukum adat, surat-surat resmi, jo karya sastra Minangkabau.
sarupo pantun jo gurindam. Selain dari tujuan tradisional, bahasa tatulih di Minangkabau juga berkembang dalam konteks pendidikan jo dakwah. Sejak zaman penjajahan, tulisan dalam bahasa Minangkabau ala acok digunakan di sekolah-sekolah jo media cetak lokal, buku-buku, koran jo majalah bahasa Minangkabau muncul sebagai sarana menyebarkan informasi, memakai pengetahuan masyarakat sambil melestarikan bahasa-bahasa daerah jo bahasa tertulis. Nilai-nilai tradisional jo budaya yang awalnya disampaikan secara lisan dapat didokumentasikan jo baik. Hal penting untuk mengadoki tantangan modernisasi dan dapat mengancam pelestarian tradisi lisan. Bahasa tertulis membantu masyarakat Minangkabau mempertahankan jati dirinya dalam bentuk dan lebih tahan juga dapat diakses. Contoh-contoh bahasa tertulis di Minangkabau. 1. Naskah-naskah kuno jo aksara Jawi pada masa dahulu. Bahasa tertulis di Minangkabau kebanyakan menggunakan aksara Arab Melayu untuk mencatat adat, agama, jo karya sastra. Contoh teks adat Minangkabau: adat Basandi Syara, Sarak Basandi Kitabullah. Kitab-kitab agama atau pelajaran agama Islam dan disusun oleh ulama-ulama Minangkabau sarupa Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dan kedua, tulisan adat jo hukum. Tulisan-tulisan dalam dokumen hukum adat atau tradisional Minangkabau mencatat aturan juga tata cara adat yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Contohnya, dalam dokumen adat, sidok samo rendah agak samo tinggi, samo di jabatan, samo di keputusan. Yang ketiga, karya sastra tradisional yang ditulis ulang banyak cerita rakyat Minangkabau atau Kaba dan didokumentasikan dalam bentuk tertulis dan menggunakan aksara Latin. Contoh, kisah Cindomato, Malin Kundang, Desa Baik Nang Alih dan ditulis dalam buku atau naskah tradisional untuk diwariskan ke generasi muda. Dan keempat, pantun atau gurindam dalam tulisan. Bahasa tertulis acak digunakan untuk mencatat sajak Minangkabau atau gurindam dan panuh makna. Contoh, Pulau Pandanan Jawa di Mato, di balik Pulau Angsa II, badan hancur dalam tanah, budi baik takkan binasa. Kesusastraan Minangkabau merupakan cerminan dari budaya jo tradisi hidup masyarakat Minangkabau. Kaba, tambo, jo syair merupakan kesusastraan yang menyimpan nilai-nilai luhur jo tradisi hidup masyarakat Minangkabau. Falsafah hidup adat bersendi syarak bersendi kitabullah dan alam takambang menjadi guru menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau memiliki pandangan hidup dan religius dan harmonis dengan alam. Yang pertama, kesusastraan lisan Minangkabau. Kesusastraan lisan adalah warisan budaya yang diturunkan turun-temurun melalui lisan. Jenis-jenis kesusastraan lisan di Minangkabau. Nan A. Kaba, carita rakyat dan mengandung nilai-nilai moral adat jo kisah kepahlawanan. Contoh nan ternama adalah Kaba Cindomato dan Sabai nan Alui. Nan B. Pantun, puisi lisan nan dipakai dalam berbagai kesempatan, contohnya adat pernikahan atau pergaulan sehari-hari. Contoh, burung nuri tabang kasarang, sarangnya jauh di Pulau Pandan, kalau diri indak pandai merantau, bakal susah di hari kemudian. Nan C. Petatah petiti, ungkapan adat nan syarat jo filsafat, dipakai dalam pidato adat atau nasihat. Contoh, Dima bumi dipijak, disinan langit dijunjung. Nan D. Gurindam dan syair, bentuk puisi nan mengandung pesan moral dan spiritual. Yang kedua, kesusastraan tulisan Minangkabau. Kesusastraan tulisan di Minangkabau mulai berkembang
sajak penggunaan aksara Jawi dan kemudian beralih ke aksara Latin. Beberapa karya sastra tulisan nan ternama nan naskah kuno ditulis dalam aksara Arab Melayu atau Jawi nan mencakup hukum adat, syair, dan kitab keagamaan. Nan B. Karya sastra modern. Sastra modern Minangkabau banyak ditulis di penulis-penulis besar. Contohnya Abdul Muiz, karya salah asuhan dan menggambarkan pertemuan budaya Minangkabau Jawa Barat. Yang C. Marah Rusli, karya Siti Nurbaya, suatu kritik terhadap adat perjodohan paksa. Yang ketiga, fungsi kesusastraan Minangkabau. Nan A. Sebagai media pendidikan, mengajarkan nilai-nilai adat, agama, jo moral kepada generasi muda. Nan B. Pelestarian budaya, mencatat dan melestarikan adat sarata tradisi Minangkabau agar indak hilang seiring waktu. Nan C. Sarana hiburan, carita-carita seperti kaba atau pantun sering dipakai sebagai hiburan di acara-acara adat. Nan D. Media kritik sosial, sastra modern seperti Siti Nurbaya sering dipakai untuk mengkritik adat yang dianggap kurang relevan. D. Literasi di Minangkabau. Literasi di Minangkabau merujuk pada kemampuan membaca, menulis, memahami, dan mengapresiasi karya atau budaya yang berhubungan dengan masyarakat Minangkabau. Literasi mencakup berbagai aspek seperti tradisi lisan, tulisan, dan bentuk seni lainnya yang mengandung nilai-nilai budaya Minangkabau, termasuk kearifan lokal, adat istiadat, dan filosofi hidup seperti adat basandi syarak basandi kitabullah. Selain itu, literasi Minangkabau juga melibatkan pemahaman terhadap sastra nasional atau tradisional seperti pantun, pepatah petitih, kaba, dan tambo yang menjadi media utama untuk menyampaikan nilai-nilai sosial, sejarah, dan pendidikan kepada generasi muda. Dalam konteks modern, literasi Minangkabau juga dapat mencakup kemampuan memahami tulisan-tulisan yang berbahasa Minang atau yang membahas budaya Minangkabau sehingga menjadi upaya menjaga identitas budaya di tengah globalisasi. Masyarakat Minangkabau telah memiliki budaya literasi sejak abad ke-12. Hal itu ditandai dengan ditemukannya aksara di Minangkabau. Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah merupakan salah satu literatur masyarakat Minangkabau yang pertama. Tambo Minangkabau yang ditulis dalam bahasa Melayu merupakan literatur Minangkabau berupa histografi tradisional. Pada abad pertengahan, sastra Minangkabau banyak ditulis menggunakan huruf Jawi. Pada masa itu, sastra Minangkabau banyak yang berupa dongeng-dongeng, jenaka, dan nasihat. Selain itu, ada pula kitab-kitab keagamaan yang ditulis oleh ulama-ulama terdekat. Di akhir abad 19, cerita-cerita tradisional yang bersumber dari mulut ke mulut seperti Cindamato, Anggun Nan Tonggak, dan Malin Kundang mulai dibukukan. Pada abad ke-20, sastrawan Minangkabau merupakan tokoh-tokoh utama dalam membentuk bahasa dan sastra Indonesia lewat karya-karyanya berupa novel, roman, dan puisi sastra Indonesia mulai tumbuh dan berkembang, sehingga novel yang beredar luwih menjadi pengajaran penting bagi pelajar di seluruh Indonesia dan Malaysia. Adalah novel-novel yang berlatar belakang seperti Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Merantau ke Delhi, dan Di Bawah Lindungan Ka'bah karya Hamka, Salah Asuhan karya Abdul Muiz, Siti Nurbaya karya Marah Rusli, dan Robohnya Surau Kami karya Ali Akbar Nafis. Budaya literasi Minangkabau juga melahirkan tokoh penyair seperti Khairul Anwar, Taufik Ismail, dan tokoh sastra lainnya seperti Sultan Takdir Alis Jabana. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Izinkan saya menutup video ini dengan sebuah pantun. Nan kurek ialah pundi, nan merah ialah sago, nan bayak ialah budi, nan indah ialah bahaso.